Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andro Firmansyah dari kelas 10 PL2. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa alat workshop. Oke, langsung saja ke videonya. Pertama, engine stand. Media engine stand adalah media pembelajaran teknik yang berwujud mesin mobil, yang sebenarnya engine yang disanggah oleh seperangkat stand roda yang mudah dipindah dan dilengkapi dengan instrumen mesin. Dengan media engine stand akan sangat mudah mempelajari sistem pengapian mobil dibandingkan dengan belajar langsung pada mobil, tepatnya rumit. Media engine stand dilengkapi dengan roda stand, mudah dipindahkan ke ruang teori sebagai media pembelajaran teori dan mudah dipindahkan ke bengkel untuk menunjang pembelajaran praktik. Alat peraga ini dapat digunakan untuk memvisualisasikan komponen mesin mobil, hubungan antara komponen di berbagai sistem dan lokasi instalasi. Alat peraga ini dapat memsimulasikan kerja mesin sesuai mobil aslinya. Bahkan bisa bekerja dalam kondisi terdapat gangguan trouble karena ada kesalahan dan mengetahui dampak dari kerusakan komponen dan sirkuit pada kinerja masing-masing sistem maupun komponen. Kemudian dapat juga mengetahui kesalahan umum, diagnosis dan deteksi. Kedua, penopang atau jack stand. Jack stand adalah penopang vertikal yang kuat yang dapat setel sesuai dengan ketinggian yang berbeda. Ada dua komponen utama dari jack stand. Komponen pertama adalah assemble bagian bawah, base. Base digunakan sebagai penopang yang kuat yang ditempatkan di atas tanah atau lantai workshop. Komponen kedua adalah penopang vertikal, ditahan secara vertikal dan pada ketinggian khusus oleh base. Pada bagian atas dapat ditambah sebuah fixture atau saddle untuk memberikan kontak yang lebih baik di antaraan. Kapasitas maksimum jack stand bisa hingga 18 ton. Kapasitas maksimum untuk jack stand tertentu ditemukan pada jack stand base. Setiap dongkrak hidrolik memiliki kapasitas maksimum yang telah ditentukan. Jangan menggunakan dongkrak hidrolik untuk mengangkat beban melebihi kapasitas maksimum dongkrak tersebut. Jangan pernah bekerja di bawah beban yang ditahan oleh dongkrak hidrolik. Gunakan jack stand atau penahan balok kayu untuk menahan beban saat sedang bekerja. Alat ini digunakan sebagai penopang untuk beban berat. Aplikasi yang lazim digunakan sebuah kendaraan tahan pada jack stand memiliki komponen-komponen kerangka, penopang, ban dan banyak komponen lainnya yang siap dilepaskan dan dipasang. Dalam aplikasi normal, dongkrak digunakan untuk mengangkat kendaraan. Jack stand kemudian ditempatkan pada posisinya di bawah badan kendaraan. Petugas servis akan mengangkat jack stand loop pada posisi sedekat mungkin dengan bagian bawah badan kendaraan. Lock pin diassemble kemudian menahan loop pada posisi tersebut di jack stand base. Dongkrak kemudian diturunkan sampai kendaraan ditahan oleh stand. Kendaraan sekarang siap untuk dikerjakan. Stand collar dan silinder hidrolik dapat digunakan untuk mengangkat maupun menahan kendaraan dan sekali-kali bekerja di bawah beban yang hanya ditahan oleh dongkrak. Tempatkan jack stand di bawah beban dan temukan beban sampai semua bobotnya tertahan oleh jack stand. Pastikan bahwa beban ditahan dengan kuat pada jack stand, loop atau saddle. Semua fitur pengunci lock chain harus berada dalam posisi pada jack stand sebelum beban diletakkan di atasnya. Pastikan jack stand selalu dalam keadaan bersih. Bersihkan kotoran dan oli. Periksa semua komponen jack stand secara teratur untuk memastikan bahwa komponen-komponen tersebut berada dalam kondisi baik. Jangan menggunakan jack stand yang sudah retak atau komponen-komponen yang sudah rusak. Jack stand dan lift stand dirancang untuk menggabungkan fungsi sebuah dongkrak, alat pengangkat, dan stand alat penopang. Saat ini Caterpillar menggunakan istilah lift stand untuk menggambarkan kesesaran jack stand yang ada sekarang, bukan dengan istilah yang digunakan sebelumnya yaitu jack stand. Ketiga, balancing.
Balancing digunakan dalam balancing roda, yaitu kerjaan menyeimbangkan roda mobil atau sepeda motor agar sebaran massa atau bobot merata, sehingga roda mobil atau sepeda motor dapat berputar pada sendi putarnya dengan tenang tanpa adanya getaran. Menjaga roda-roda mobil atau sepeda motor agar tetap balance memberikan manfaat kepada performa yang optimal dan prestasi sebuah ban. Keuntungan yang lain adalah pengemudian yang halus meningkatkan kenyamanan pengemudian dan mengoptimalkan usia pemakaian ban. Dalam hal ini, balancing roda turut andil dalam mempertahankan keawetan ban. Roda adalah salah satu komponen kendaraan. Menopang berat kendaraan, roda sendiri terdiri dari ban dan pelek. Ban berputar mengikuti perubahan arah gerak kendaraan, mengikuti putaran roda kemudi. Selain itu, ban juga berfungsi meredam getaran dari jalan. Lapisan ban sangat dipengaruhi oleh fungsi dari suspensi, steering, dan penyetelan front wheel alik. Jadi, ban dan pelek menjadi komponen yang mempunyai fungsi vital dalam kendaraan. Kondisi roda juga mempengaruhi kenyamanan dan keamanan dalam berkendara. Ban dan pelek akan mengalami perubahan kualitas dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan medan dan cara penggunaan kendaraan. Saat roda berputar, terjadi gaya sentrifugal pada tiap bagian roda, sehingga pada roda yang berputar biasanya tidak rata. Misalnya terdapat bagian sport atau titik yang berat, bagian tersebut akan tertarik dengan arah gaya luar dari radius roda. Gaya ini semakin kuat ketika roda berputar semakin cepat. Akibatnya, roda menjadi tidak seimbang atau unbalanced. Roda juga mendapatkan distribusi gaya sentrifugal yang tidak merata. Gaya sentrifugal yang lebih besar pada salah satu titik roda akan menarik dengan gaya yang kuat saat ban berputar. Hal ini bisa mengakibatkan roda mobil bergerak dari ke atas dan ke bawah, atau dari sisi satu ke sisi yang lainnya, atau disebut juga oblak. Jika getaran tidak dapat diredam oleh sistem suspensi mobil, pengendara akan merasakan goncangan atau getaran akibat roda yang tidak balance. Sebagian pendapat menyatakan bahwa balancing roda-roda mobil tidak sebegitu dipentingkan, mempertimbangkan tren dan isu industri, bahwa badan mobil sekarang pada umumnya dibuat lebih ringan dan terus dibuat semakin ringan dibandingkan dengan generasi mobil sebelumnya. Maka efek getaran yang ditimbulkan bobot komponen mobil sekitar suspensi termasuk roda menjadi semakin dominan. Roda kendaraan yang tidak balance sedikit saja akan memberikan akibat yang semakin besar. Beberapa faktanya adalah bobot mobil terdahulu yang berat membantu menghasilkan peredaman yang baik pada sistem suspensi selama berkendara, sehingga penumpang tidak terlalu merasakan datangnya getaran yang berarti. Dalam kasus ini, fungsi peredaman getaran menjadi optimum sehingga mobil yang dipunyakan terkesan lebih lembut. Ada beberapa macam balance roda. Itu balance statis. Roda yang dalam kondisi tidak balance statis apabila pada roda tersebut terdapat titik yang bagian itu menjadi terlalu berat atau terlalu ringan. Spot massa pada ban akan menjadikan ban lebih rileks atau berputar secara tidak merata. Akibatkan timbul getaran naik turun pada porosnya ketika roda berputar. Kedua, balance dinamis. Balance dinamis terjadi ketika ada beban yang tidak merata pada suatu atau kedua sisi tengah antara ban dan pelek, sehingga hasil kegoyangan sisi ke sisi ban. Dengan kata lain, roda meliuk atau berputar sambil oleng. Hal ini yang menyebabkan setir menjadi penuh.